Sehat semuanya? Sehat. Semangat. Nah, untuk lebih maksimalnya belajar kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan kita berdoa. Doanya. Siap, berat. Semangat, berat. Enggak berat. Berdoa mulai. Semangat dalam belajar, mari kita penuh semangat. Ada bukan semangat? Ada. Penuh semangat ini bukan suatu hal yang baru ya. Untuk supaya kita enjoy belajarnya, penuh semangat seperti apa? Penuh semangat. Oke. Semuanya semangat. Dan tepuk semangat. Semangat belajarnya. Boleh kendor dalam menuntut ilmu. Bismillah, sebelum mulai belajar, perhatikan ada nggak sabar di kelasnya. Kan? Kita absen dulu ya. Alhamdulillah semuanya hadir hari ini. Tidak ada yang lupa, tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan seperti ini terus ya. Amin. Semuanya tidak ada yang sakit. Baiklah, supaya kita jiwa nasionalisme itu tertanam dalam diri kita. Lebih dahulu mari kita mendengar lagu Indonesia Raya. Siapa? Silakan mengikuti lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk semuanya. Oke, sebelum mulai belajar, apa materi kita hari ini? Pernikahan. Pernikahan. Apa materinya? Tentang khususnya pernikahan ya, khususnya pernikahan, khususnya pernikahan dalam Islam. Ada ananda dengan kata-kata perceraian? Apa yang menjadikan seorang itu bercerai? Hanya di media, adanya masalah rumah tangga, miskomunikasi. Sekarang coba Zaki, kenapa kita kan melihat banyak di media sosial itu banyak terjadi perceraian? Apa yang menjadikan terjadi perceraian? Silakan Zaki. Perceraian bisa terjadi karena kurangnya ekonomi dalam satu keluarga, jadi bisa menimbulkan konflik di dalam keluarga. Oke, karena kurangnya ekonomi dalam keluarga, boleh jadi itu suatu konflik terjadinya perceraian. Sekali dari tepuk tangan. Ya, kalau menurut apa? Mengerti? Kenapa terjadi perceraian? Kalau menurut Zaki tadi karena faktor ekonomi, ada nggak yang lain? Perselisihan pendapat, perbedaan pendapat di antara suami istri, kesalahan atau miskomunikasi tadi ya, luar biasa ya, oleh terjadi perceraian. Jadi tepuk tangan buat. Ternyata materi pernikahan ini ada hubungan dengan talak, ulu, asa, dan tidak. Antara itu wujud. Wujud itu sebagai gambaran adalah ternyata setelah bercerai timbul rasa kasih sayang bagi. Sebenarnya timbul rasa cinta bagi dia kepada istrinya yang lama atau mantan istri. Ini yang kita bahas. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu apa tujuan ya, apa tujuan kita belajar hari ini tentang khususnya pernikahan dalam Islam. Nah, kan dibacakan elok apa tujuan belajar kita hari ini. Nah, ini mereka ya. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis khususnya pernikahan serta syarat dan contoh kasusnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses rujuk serta syarat-syaratnya dan memberikan contoh situasi yang relevan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis masa idah, durasi dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih ya Eno. Ya, saya tujuan belajar kita hari ini. Ini harus kita capai. Apa konsep pernikahan dan Islam seperti talak, pasak dan buluk. Itu proses rujuk bagaimana syarat dalam Islam. Antara itu masa idah dan jenis-jenisnya. Masa idah, kalau orang suami meninggal masa idah, kalau perempuan meninggal lagi boleh, tapi masa idahnya berapa bulan kan? Atau yang ditalak oleh suaminya berapa masa idahnya, itu kita pelajari. Jadi Ustadz menyampaikan gambaran materi. Jelas para Ustadz kan?
Dan kembali ya. Jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan konsep putusnya pernikahan. Pertama talak, fasa dan buluk poligami. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses rujuk dalam Islam dan syarat-syaratnya. Yang terakhir juga siswa dapat menentukan masa idah dan jenis-jenisnya. Nah, kita sampaikan sedikit gambaran materi ya, nanti kita lebih kepada diskusi nanti. Kita jelaskan sedikit. Perhatikan semua ya. Lanjut. Putusnya pernikahan. Pertama itu talak, macam-macamnya bentuk talak. Yang pertama apa itu talak? Talak itu adalah proses perceraian dalam Islam yang melibatkan pernyataan suami untuk memutuskan ikatan pernikahan. Jadi suami yang mengucapkan talak, bukan perempuan. Perempuan bisa mengucapkan talak. Kemudian lanjut. Macam-macam dan bentuk talak. Pertama talak raj'i. Talak yang dapat dicabut kembali oleh suami dalam masa iddah atau masa tunggu tanpa perlu menikahi kembali. Itu boleh talak raj'i. Lanjut yang kedua, talak bain. Talak yang tidak dapat dicabut kembali selama masa iddah. Terdapat 2 jenis talak bain tersebut. Talak yang terjadi setelah 1 kali talak raj'i, di mana suami tidak bisa rujuk tanpa menikah kembali. Talak bain kubro, talak yang terjadi setelah 3 kali, di mana suami tidak bisa rujuk sampai istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai. Kalau tidak itu tidak boleh. Kalau ingin menikah kembali, istri kita itu harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Baru dia bercerai, baru kita bisa menikahi istri kita. Hati-hati yang laki-laki ini ya. Step talak. Ya. Lanjut, talak syar'i. Talak dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Seperti lakukan dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan marah. Dulu talak syar'i ya. Lanjut. Terakhir itu talak salasah. Talak yang dilakukan 3 kali dalam 1 waktu, yang menjadikan suami tidak dapat rujuk kepada istri sampai istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Talak salasah. Yang salasah itu kan 3 kan. Ini sedikit kita sampaikan tentang masalah putusnya pernikahan, banyak lagi. Sekarang masing-masing kelompok silakan membahas materinya masing-masing ya. Kelompok 1 apa materinya tentang talak ya, fasa dan buluk. Kelompok 2 tentang rujuk. Kelompok 3 masa iddah. Silakan dikerjakan ya. Nanti kelompok 1 silakan tampil. Oke, ada kolom diskusi di situ. Lihat di alinea terakhir, di paragraf terakhir ada itu yang LKPD-nya ada terakhir. Buat di situ ya. Kelompok itu ada kendala. Kelompok 2 ada kendala. Kelompok 3 dan 1 ada kendala. Kalau kelompok 1 sudah siap, boleh.
Seperti materi yang saya jelaskan Bapak tadi, kami diberikan tugas untuk menjelaskan tentang materi, yaitu tentang talak, huluk, dan fasak yang akan dibacakan pertama talak dan fauzan. Nah, ayo perhatikan ya, kita yang main HP. Umat Islam menentukan bahwa talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Adapun cara-cara seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah beramal sehat, tolak balik, tidak karena paksaan. Semua para ahli fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa, balik dari atas kehendak sendiri, bukan terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Baik, terima kasih Fauzan. Selanjutnya ada huluk dari Naya. Yang kedua adalah talak dua atau talak putus ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara hulu. Dasar diperbolehkannya hulu ialah Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut, yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah. Adapun syarat sahnya hulu ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perceraian dengan hulu. Itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami istri. Yang kedua, besar-besarnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami dan istri. Apabila tidak dapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang tebusan, hakim pengadilan agama dapat menentukan jumlah uang tebusan tersebut. Baik, terima kasih Naya. Untuk materi belajar ada pasal dari Riki. Arti fasad ialah merusak atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atau permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama. Adapun alasan alasan yang diperoleh seorang istri untuk fasad di pengadilan ialah suami sakit gila. Yang kedua, suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh. 3. Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin. 4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya. 5. Istri merasa tertipu baik dalam masa kekayaan atau kedudukan suami. 6. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa perintah, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktu sudah cukup lama. Saling talak artinya dari Baik, terima kasih pada Riki. Teruskan soalnya. Dan juga terima kasih pada teman-teman yang telah mendengarkan. Selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang memiliki pertanyaan? Baik, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Jiha dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Tadi di penjelasan kan ada yang namanya talak tadi, yaitu talak di mana seorang laki-laki menangkap istrinya dengan keadaan suci tanpa amarah. Sedangkan tadi di awal pelajaran kita kan tahu kalau misalkan talak itu rata-rata karena pertengkaran atau kesalahpahaman. Ya biasanya juga talak itu dalam amarah gitu. Boleh nggak kasih contoh talak seperti itu? Gimana caranya talak tanpa amarah? Terima kasih ya. Ya, terima kasih pada teman-teman ya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fina Juman, perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana
teman-teman mungkin untuk pertanyaan dan juga jawaban akan dibacakan masing-masing dari kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh saya. Dari suaranya silakan. Dalam penjelasan mengenai talak, ada salah satu jenisnya yaitu talak tadi. Talak dalam keadaan suci dan tidak dalam amarah. Dengan faktor perceraian umumnya terjadi karena kesalahpahaman dan berkata. Lalu bagaimana contoh kasus yang membuat seseorang dapat melakukan talak dalam keadaan suci dan tanpa amarah? Contoh kasusnya itu adalah ketidaksesuaian yang disadari secara rasional. Contohnya, seorang suami dan istri menyadari bahwa mereka memiliki hidup yang berbeda. Misalnya, dalam hal prioritas keluarga, karir, atau keyakinan. Setelah diskusi mendalam, mereka sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Terus yang kedua, ada ketidakmampuan memenuhi hak dan kewajiban pernikahan. Contohnya, seorang suami yang mengalami masalah kesehatan keluarga sehingga tidak bisa memberikan nafkah akhir kepada istrinya. Dia mengucapkan talak setelah berdiskusi sama istri itu mengucapkan talak dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan emosi. Terus yang ketiga ada hubungan yang tidak harmonis tetapi tetap saling menghormati. Contohnya, seorang pasangan merasa hubungan mereka semakin hambar meskipun sudah berusaha memperbaikinya melalui konseling dan komunikasi. Dengan saling menghormati, suami yang akhirnya mengucapkan talak untuk mengakhiri hubungan. Terus yang terakhir ada permintaan talak dari istri atau khulu. Contohnya, istri merasa tidak lagi nyaman dalam pernikahan karena berbeda alasan pribadi. Dan setelah diskusi, suami menyetujui permintaan tersebut lalu mengucapkan talak. Bagaimana? Ini saya mau mencoba. Terima kasih untuk saya. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok dana yang dibacakan oleh Ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana konsekuensi talak balik kubro jika suami ingin kembali kepada istrinya jika istri belum menikah lagi? Mereka tidak bisa rujuk kembali jika si istri tidak menikah terlebih dahulu. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 230 yang menjelaskan bahwa perempuan itu tidak halal baginya hingga dia menikah dengan suaminya yang lain. Dari korporasi apa ada yang ditambahkan? Ya kalau begitu masih tutup cara ini presentasi hari ini dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan dan juga menjelaskan. Mohon tidak ada salah kata dan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk berkomentar ya. Oke, terima kasih juga ucapkan guru yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Mari kita berikan tepuk-tangan. Ini kita materinya tentang talak, pasak, dan khulu. Dia harus kita pahami apa itu talak, apa itu pasak, apa itu khulu. Terus ada pemahaman dasar. Nah, jangan sampai nanti laki-laki mudah mengucapkan talak, dia mudah mengatakan kata-kata cerai. Kalau pun cerai itu talak perempuan. Nah, itu kita belajar hari ini tentang khususnya pernikahan dan masalah. Ini sudah saya berikan apa itu pasak sudah paham, apa itu talak sudah paham, apa itu khulu sudah paham. Oke, dari materi ini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Tentang dari materi putusnya pernikahan, mulai dari talak, mulai dari rujuk sampai masa iddah. Siapa bisa menyimpulkan? Talak itu apa? Rujuk itu apa? Masa iddah itu apa? Siapa yang bisa? Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, siapa bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Kelompok 2 sudah tampil, kelompok 3 sudah tampil. Sekarang kita menyimpulkan materi dari yang khususnya pernikahan. Apa kita bisa? Ya, coba Aura Nasya.
ikatan dalam ucapan keceriaan suami. Kalau rujuk kembalinya suami ke istri. Kalau tidak masa menunggu. Ingat ya, masa menunggu. Itu kesimpulan pernikahan ini adalah sampai ke aura syiah. Ya, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah kita pada ketua kelas. Silakan seperti mungkin untuk kegiatan kami ini. Ya, gerak, semangat gerak, bersyukur mulai. Assalamualaikum warahmatullahi